Kali ini kita akan membahas mengenai personal atau diri pada pelaku human relation versi Florence. Yang perlu Anda ketahui bahwa personal atau diri manusia ada hal yang dinamakan dengan kepribadian, di mana kepribadian merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan. Sedangkan kebiasaan adalah tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan berkesinambungan. Lalu tindakan itu sendiri adalah suatu langkah atau perbuatan yang diambil atau dilakukan oleh seseorang. Dengan kita memahami sebuah kepribadian, maka secara tidak langsung kita juga akan memahami diri sendiri dan dapat membuat kita memahami orang lain dan menyadari bahwa hanya karena orang lain berbeda dengan kita tidak berarti bahwa mereka salah. Florence menyampaikan ada 4 kepribadian dalam diri manusia. Pertama, melankolis, koleris, sanguin, dan plekmatis. Sekarang, mari kita bahas satu persatu mengenai 4 kepribadian tersebut. Kepribadian yang pertama yaitu sanguin, di mana ini merupakan kepribadian yang populer. Bersifat spontan, lincah, periang, optimis, ekspresif, tetapi suka pamer dan memiliki kecenderungan untuk sombong. Keinginan dasar dari sanguin ini adalah untuk bersenang-senang, sedangkan kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan penerimaan. Ada beberapa penyebab yang biasanya membuat sanguin ini mengalami sebuah kemuraman. Pertama, kehidupan atau pekerjaan yang tidak lagi menyenangkan. Sedangkan yang kedua, tidak ada pesta atau tidak ada berbelanja. Alasan-alasan itulah yang sering menyebabkan sanguin mengalami sebuah kemuraman. Ada juga beberapa cara sebagai pelega stres pada diri seorang sanguin. Pertama, adanya sebuah masa-masa untuk bersenang-senang. Kemudian yang kedua, adanya sebuah masa untuk terus-menerus berbelanja. Sedangkan cara menolong sanguin dengan cara mengunjungi dan berikanlah sebuah hadiah. Ajak dia makan di luar. Itu adalah hal-hal yang biasanya dilakukan untuk membuat sanguin merasa senang kembali. Ada sebuah respon khas dalam mengendalikan yang biasanya dilakukan oleh sanguin. Pertama, biasanya ia meremehkan segala sesuatu. Ia juga suka tertawa, mudah memperdaya orang, mempesona atau genit, menawarkan sebuah hadiah, ramah kepada orang lain, meremehkan masalah, dan suka mengadakan pesta. Sedangkan respon ekstrim dalam mengendalikan pada diri sanguin biasanya ia meminta, memohon-mohon, marah, merengek, bersandiwara, sampai dengan berbohong. Kedua, kepribadian melankolis, di mana kepribadian ini merupakan kepribadian yang sempurna. Ia biasanya bersifat penuh pemikiran, setia, tekun, analitis, perfeksionis, tetapi pesimistik dan tidak ekspresif. Keinginan dasar dari melankolis ini adalah menuntut sebuah kesempurnaan, di mana kebutuhan dasarnya ia senang dengan keteraturan dan sebuah kesempurnaan. Ia juga senang dengan kepekaan, sekaligus ketenangan dan adanya sebuah ruang. Penyebab kemuraman yang biasanya terjadi pada seorang melankolis adalah kehidupan atau pekerjaan yang tidak sempurna, atau tidak ada harapan dan tidak ada peningkatan pada sebuah siklus pekerjaannya. Sedangkan pelega stres untuk diri seorang melankolis adalah semuanya menjadi teratur dan adanya waktu untuk sendiri. Sedangkan cara menolong seorang melankolis dengan mendengarkan apa masalahnya, tunjukkan perhatian yang hangat kepada seorang diri melankolis.
Respon khas yang biasanya dilakukan oleh seorang melankolis adalah menjaga agar segala sesuatunya teratur, mengikuti semua rencana yang ada, mendetailkan dan tetap sesuai anggaran. Sedangkan respon ekstrim dalam diri seorang melankolis biasanya ia murung, menarik diri, tidak mengungkapkan, merahasiakan, dan pembalasan secara diam-diam serta menunjukkan ekspresi sebuah kekecewaan. Ketiga yaitu kepribadian koleris, di mana kepribadian koleris ini adalah kepribadian yang kuat. Ia bersifat suka berpetualang, persuasif dan percaya diri, tetapi keras kepala dan kurang simpatik. Keinginan dasar dari seorang koleris adalah memimpin, dan ia juga memiliki kebutuhan dasar sebuah kesetiaan, prestasi, dan penghargaan. Sedangkan penyebab kemuramannya yaitu tidak adanya kehidupan atau pekerjaan yang dapat dikendalikan, tidak ada bisnis dan tidak ada sebuah pemasukan. Pelega stres pada diri orang koleris adalah lepas dari sebuah permasalahan dan memulai proyek baru. Sedangkan cara menolong orang koleris mengakui sebuah usahanya, menjadikan dia pemimpin atau sebagai ketua. Respon khas yang biasanya dilakukan oleh koleris, pertama ia meyakinkan, kemudian berlogika, mendelegasikan, berusaha mengambil alih dan menetapkan tujuan. Sedangkan respon ekstrim yang biasa dilakukan oleh koleris adalah memanipulasi, menuntut, menyumpahi, mengancam, membentak hingga menatap dengan tajam. Terakhir, kepribadian plekmatis, di mana ini adalah kepribadian yang bersifat damai. Ia biasanya ramah, sabar, puas, dan diplomatis, tetapi cenderung kurang bersemangat dan pemurung. Keinginan dasar dari seorang plekmatis ini adalah damai dan sejahtera, di mana ia juga punya kebutuhan dasar seperti penghormatan, merasa berharga, adanya kedamaian dan ketenangan. Penyebab kemuraman dalam diri seorang plekmatis adanya kehidupan atau pekerjaan yang tidak tenang, tidak ada jam istirahat dan tidak ada jalan keluar. Pelega stres dalam diri plekmatis ini biasanya menonton TV, beristirahat dan bersantai. Sedangkan cara menolong orang plekmatis ini dengan mengendalikan konflik agar tidak membesar, menghormati ruang pribadinya. Respon khas dalam diri seorang plekmatis ini biasanya tidak emosi, melakukan sesuai instruksi, menghindari masalah, ramah dan perhatian pada orang lain. Sedangkan respon ekstrim dalam diri plekmatis ini bersembunyi atau kabur, tidak mengungkapkan, diam-diam menyangkal, menghindar dan memberi jawaban seminimal mungkin. Itulah sedikit penjelasan mengenai personal atau diri pada pelaku human relation versi Florence. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.